Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan melakukan pelubangan silincer dari mobil saya ya, yaitu New Livina atau expander sama aja sih isunya. Jadi sebenarnya sudah isu lama Mas Bro ya, New Livina atau expander itu di silincernya dia menampung air. Jadi ada airnya di dalam silincer. Sebenarnya air itu adalah air yang wajar ya, karena ada proses kondensasi ketika terjadi pembakaran normal. Tetapi masalahnya air itu harusnya keluar semua. Kalau di expander atau New Livina itu sebagian tertampung di dalam silincer. Jadi malah menjadi potensi karat Mas Bro. Sebenarnya masih terjadi perdebatan ya di luar sana, ada yang pro, ada yang kontra ketika silincer itu dilubangi atau knalpot itu dilubangi. Ada yang bilang tidak perlu dilubangi, ada yang bilang perlu dilubangi supaya mencegah karat seperti itu. Nah, saya tidak akan berpihak ke salah satu pihak ya, apakah itu harus dilubangi atau tidak perlu dilubangi. Tapi yang jelas di kesempatan kali ini saya memutuskan untuk melubangi knalpot saya Mas Bro. Karena ada beberapa hal yang saya kumpulkan, informasi-informasi dan data, sehingga saya merasa perlu dan merasa yakin kalau knalpot New Livina atau expander itu perlu dilubangi untuk jalan keluar air. Tetapi sebelum saya memberikan tutorial, ini saya akan memberikan penjelasan dulu ya, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk melubangi knalpot. Nah, untuk kawan-kawan yang tidak memerlukan penjelasan dan hanya perlu tutorial, silahkan langsung skip ke akhir-akhir video, di situ langsung saya berikan tutorial. Tetapi kalau untuk kawan-kawan yang ingin mendengarkan penjelasan saya, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk melubangi knalpot, silahkan jangan di skip, akan saya jelaskan dari awal sampai dengan akhir. Pertimbangan pertama Mas Bro dari data yang saya kumpulkan, itu kan kalau namanya knalpot atau muffler ataupun silincer, itu terbuat dari bahan yang sudah dilapisi anti karat. Tetapi aktualnya banyak sekali ditemukan karat, di komunitas juga tidak sedikit yang sudah mengalami knalpotnya bolong karena karat. Artinya anti karat ini hanya sebuah lapisan Mas Bro. Jadi kalau namanya lapisan itu bisa habis dan akhirnya timbul karat. Jadi bukan berarti knalpotnya itu benar-benar tahan karat 100% dan tidak bisa berkarat seperti bahan titanium ya. Memang itu hanya lapisan. Artinya kalau ada air yang ngendon di situ ya benar-benar berpotensi menimbulkan karat. Pertimbangan yang kedua, kalau kita berkunjung di komunitas mobil ya, baik itu komunitas expander ataupun Livina, baik itu di Facebook ataupun yang real, yang nyata gitu ya. Itu banyak sekali yang sudah mempraktekkan pelubangan knalpot. Dan sampai dengan hari ini nih yang sudah bertahun-tahun melakukan pelubangan knalpot, itu tidak ada keluhan atau tidak ada efek samping. Jadi saya tidak menemukan keluhan orang yang sudah ngelubangi terus dia curhat, wah setelah saya lubangi tenaganya ngempos, suaranya jadi merebet atau jadi kasar seperti apa, atau mungkin memicu karat. Itu saya tidak pernah menemukan itu ya. Saya sudah coba cari-cari di komunitas, tetapi orang yang sudah melakukan pelubangan knalpot sejauh ini sih masih tidak masalah. Seperti itu Mas Bro. Alasan yang ketiga, sebagian orang berpendapat bahwa air yang tertampung di silincer atau muffler New Livina dan expander itu hanya di mobil-mobil yang jarang dipakai, mobil-mobil yang sering diparkir di garasi. Tetapi setelah saya tracing, saya cari-cari data di komunitas Facebook gitu ya, banyak juga orang yang curhat gitu ya, mobilnya tuh setiap hari dipakai bahkan jarak jauh, tetapi masih ditemukan air di muffler atau silincer knalpot mobilnya. Jadi rata-rata sama ya, baik itu yang sering diparkir ataupun sering dipakai, itu tetap ada air di situ. Bahkan sebagian orang cerita kalau dikocak-kocak dari luar tidak terdengar suara air, tetapi setelah dibor keluar airnya. Alasan yang keempat, setelah saya cari-cari dan saya kumpulkan beberapa sumber, saya menemukan beberapa orang mengatakan bahwa pelubangan itu dilakukan di dealer atau bengkel resmi. Jadi dia menyampaikan keluhan atas knalpotnya, knalpot expandernya itu yang berisi dengan air di bengkel resmi, lalu di bengkel resmi dilakukan pelubangan atau dibor. Nah, artinya sebenarnya bengkel resmi pun sudah mengizinkan atas hal tersebut ya. Jadi saya semakin yakin untuk melakukan pelubangan knalpot. Alasan yang kelima, saya kemarin menemukan sebuah technical service letter ya, atau semacam kayak prosedur cara melubangi knalpot expander dari sebuah komunitas. Nah, prosedur ini dikeluarkan oleh Mitsubishi Expander Thailand. Ternyata di Thailand masalahnya sama, walaupun ini di Thailand ya, tidak di Indonesia, tetapi menurut saya ini masih bisa kita pakai untuk referensi ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang menyalahi
aturan banget gitu loh untuk melubangi knalpot ini. Bahkan untuk di mobil-mobil lain ya, seperti di Avanza yang saya tahu itu lubang itu sudah ada dari mobil itu baru. Memang ada lubangnya di area knalpot itu, ada jalan keluar airnya. Nomor 6 yaitu tidak ada produk yang sempurna Mas Bro. Seringkali saya mendengar sebuah pernyataan seperti ini. Itu produk kan sudah dipikirkan sama engineer Jepang gitu kan. Sudah ada orang pinter yang memikirkan. Tetapi ingat bahwa yang memikirkan produk itu pun hanya manusia. Dan sekali lagi saya seringkali mengatakan tidak ada sebuah produk itu yang benar-benar sempurna. Pasti ada sebuah kelemahan. Kebetulan saya juga bekerja di sebuah perusahaan yang tentang mengembangkan produk ya. Bahkan di perusahaan itu ya, kalau kita mau mengembangkan produk, salah satu inputan yang paling bermanfaat adalah customer voice. Jadi sebenarnya user experience itu adalah inputan yang sangat berharga untuk pengembangan sebuah produk. Artinya kita tidak boleh menutup diri ya, atau tidak boleh mendewakan sebuah engineer atau sebuah insinyur. Mereka juga manusia biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari membuat produk yang ada kelemahannya. Seperti itu Mas Bro. Nomor 7, ini untuk kawan-kawan yang mobilnya masih waranti ya, atau masih garansi. Kebetulan kalau mobil saya sudah tidak garansi. Untuk kawan-kawan yang masih garansi, itu saya sarankan untuk menanyakan ke bengkel resmi. Jangan dilakukan sendiri ya, karena takutnya berpengaruh terhadap garansi. Bukan garansi mobil secara keseluruhan, tetapi garansi mobil di silincernya itu sendiri, di knalpotnya itu sendiri. Karena sebagian orang menyebutkan bahwa ketika knalpotnya itu berkarat dan keropos, itu bisa diklaim waranti. Takutnya nanti kalau kawan-kawan lubangin, terus ternyata berkarat, keropos, sudah tidak bisa diklaim karena kawan-kawan melakukan dengan sendiri. Jadi kalau mobil masih garansi, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke bengkel resmi ya, daripada kawan-kawan eksekusi sendiri. Baik, itu 7 alasan kenapa saya memutuskan untuk melubangi knalpot saya ya. Menurut saya sudah mendapat referensi yang kuat ya dari penelusuran saya. Kenapa saya harus melubangi knalpot? Ini untuk memperpanjang usia pakai. Karena memang sebagian orang berpendapat, ngapain kalau nggak masalah nggak usah dilubangin gitu kan. Ya sebenarnya pertanyaan itu sama dengan pertanyaan kenapa kita harus olahraga kalau masih sehat gitu ya. Jadi tujuannya untuk memperpanjang usia pakai. Harapannya sih seperti itu. Oke, langsung saja saya akan memberikan tutorialnya. Yang pertama kawan-kawan harus menyiapkan bor ya. Bor seperti ini dengan mata 4 mili. 4 mili ini saya meniru dari service letternya di Mitsubishi Thailand ya. Dia mintanya 4 mili. Tapi saya juga menyiapkan 3 mili ini supaya nanti proses pengeborannya lebih mudah ya. Jadi dari yang kecil dulu baru yang besar. Selanjutnya palu sama paku. Ini untuk membuat titik di knalpotnya supaya nanti pengeborannya tidak lari-lari. Oke, kamera bisa mendekat, saya akan memberikan tutorialnya. Nah, ini dia ya, silincer knalpot saya. Ini kalau digoyang-goyang, kalau di tempat saya akan ada suara air. Mikrofon akan saya dekatkan, nanti semoga bisa terdengar ya. Nah, nggak tahu terdengar atau tidak di kamera, tetapi kalau saya dengarkan secara langsung, kedengeran banget suara airnya. Kalau di service letter Mitsubishi Thailand, dia mintanya dilubanginya di sebelah depan sini ya, yaitu 2 cm berjarak dari pinggir sambungan sini dengan lubang 4 mili berada di tengah-tengah muffler. Tetapi saya berinisiatif, saya lubangi di area belakang dengan pola yang sama, yaitu 2 cm dari jarak pinggir ini sekitar 2 cm ya, lubangnya 4 mili, serta dia berada di tengah-tengah sini seperti itu ya, di tengah-tengah diameter muffler. Ini saya milih di belakang karena kalau menurut pengamatan saya ini posisinya lebih rendah belakang ya. Jadi kalau analisa saya sih sepertinya air lebih banyak berkumpul di belakang daripada di depan. Maka saya berinisiatif untuk melubangi yang di area belakang saja, bukan di depan. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita siapkan paku seperti ini sama palu ya. Kita buat titik dulu Mas Bro, sekitar sini ya. Kita buat titik ini supaya bornya tidak lari-lari dan lebih mudah untuk proses pengeborannya ya.
Oke, sudah kita titik. Selanjutnya saya menggunakan bor 3 mili dulu. Mata bor 3 mili karena supaya untuk mempermudah. Biasanya kalau langsung gede itu agak susah ngebornya, apalagi bornya sudah tumpul ya, mata bornya sudah tidak tajam. Maka saya awali dari yang 3 mili dulu. Untuk kawan-kawan yang punya 2 mili boleh deh diawali dari yang 2 mili supaya tidak susah pengeborannya. Langsung saja kita bor di area tadi yang kita titik ya bro ya. Oke, ini sebenarnya sudah berlubang mas bro ya. Ini kawan-kawan bisa lihat sudah muncul tetesan air. Lalu saya ganti mata bornya ke 4 mili ya. Sini. Air sudah mulai keluar tapi belum tembus mas bro ya. Kita lanjutkan. Banyak banget airnya mas bro. Seperti itu mas bro ya, banyak banget airnya, sampai sekarang belum selesai ngalirnya. Nih, tidak saya tampung, tapi ini mungkin 2 liter ada kali mas bro ya. Tuh ngalir sampai sini tuh. Nah, segitu banyaknya airnya. Masih belum selesai juga ngalirnya. Masih belum selesai mas bro ya ngalirnya. Luar biasa banyak banget ini. Tapi tidak saya tampung. Jadi tidak tahu ya berapa liter. Kalau menurut perkiraan saya sih sepertinya 2 liter ada kali ya, bisa lebih kalau ini. Oke, sudah selesai. Sekarang akan saya coba untuk starter, saya hidupkan. Kita tes ya apakah suaranya berubah seperti knalpot racing. Ini mikrofon saya tinggal di sini, saya dekatkan. Ya, oke mas bro. Menurut pendengaran saya sih tidak ada yang berbeda ya, tidak ada masalah. Suaranya masih sama, tetap halus, tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda dari posisi sebelumnya. Jadi kalau sudah seperti ini saya merasa lebih tenang mas bro. Daripada saya menyimpan air di dalam knalpot, saya merasa lebih tenang, di sini ada lubangnya, seperti itu. Semoga bisa menjadi referensi ya buat kawan-kawan yang tidak mau melubangi, ya silahkan. Semua keputusan saya kembalikan ke pemilik mobil masing-masing. Yang jelas, ini yang saya lakukan berdasarkan data-data dan referensi yang tadi sudah saya kumpulkan. Demikian video dari saya di kesempatan kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.